Ya, kekalahan dari Jepang belum menutup peluang Indonesia. Namun melawan Arab Saudi, timnas harus menang demi memuluskan langkah Garuda untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Kekalahan telak 4-0 dari Jepang menyulitkan peluang Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia Grup C. Timnas menyisakan 5 laga dengan 2 laga tandang dan 3 laga kandang. 2 laga kandang melawan tim kuat Jepang dan Australia. Tentu bisa dikatakan sangat sulit mencuri poin dari Jepang dan Australia di rumahnya. Praktis, timnas Indonesia berharap memaksimalkan 3 poin atau menang di 3 laga kandang Indonesia, yakni menjamu Arab Saudi pada 19 November 2024, melawan Bahrain 25 Maret 2025, dan Cina 5 Juni 2025. Di klasemen sementara saat ini, Indonesia berada di posisi ke-6 dengan 3 poin, di bawah Bahrain 5 poin, Cina 6 poin, Arab Saudi 6 poin, Australia 6 poin, dan pemuncak klasemen Jepang 13 poin. Dengan selisih poin yang masih sangat ketat ini, artinya jika Indonesia menang 3 kali, maka total poin Indonesia adalah 12 poin. Ini membuka peluang menaikkan posisi Indonesia di papan klasemen. Setidaknya posisi 3 dan 4 bisa lebih dijaga. Tapi, jika Indonesia kalah dari Arab Saudi, meski belum tertutup, langkah timnas akan semakin berat untuk menatap lolos ke putaran keempat, karena tergantung dengan pertandingan lainnya. Sekali lagi, tak ada yang tak mungkin dalam sepak bola. Satu hal yang pasti, timnas Indonesia akan selalu didukung supporter setianya masyarakat Indonesia. Jangan gentar Garuda. Dan bersama untuk mengetahui situasi terkini di Gelora Bung Karno, saat ini kita akan tanyakan pada Irfan Hardiansyah yang sudah ada di lokasi. Selamat siang, Irfan. Bagaimana suasana penukaran tiket untuk match nanti malam? Apakah kemudian sejauh ini berjalan lancar dan tidak ada kendala, Irfan? Ya, baik, terima kasih Wiki dan juga pemirsa. Jelang laga timnas Indonesia menghadapi Arab Saudi pada match ke-6 babak kualifikasi Piala Dunia 2006. Untuk situasi terkini di Stadion Utama GBK, tepatnya di Plaza Utara, terlihat sudah ada beberapa penonton ataupun supporter yang hadir untuk melakukan penukaran tiket di booth Garuda ID. Dan dari pantauan kami memang ini antrian ataupun penonton ini hadir ataupun datang sejak pagi tadi pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat untuk menukarkan tiket di booth Plaza Utara, tepat di tempat kami melaporkan saat ini. Dan jika melihat antusiasme penonton pada pertandingan sebelumnya, memang terlihat sangat tinggi, di mana Indonesia melawan Jepang ini tiket pertandingan terjual habis dan dihadiri ataupun ditonton oleh 70.000 penonton ataupun supporter yang datang langsung untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Jepang. Dan dari pihak PSSI juga ini mengonfirmasi bahwa tiket kandang Indonesia melawan Arab Saudi ini juga sudah terjual habis, dan itu artinya bisa jadi 70.000 penonton akan menghadiri secara langsung untuk menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Arab Saudi nanti malam. Wiki. Dari apa yang kemudian Anda sempat dengar begitu ya, bagaimana sebetulnya animo dari masyarakat sendiri yang nanti malam akan menyaksikan match, lalu bagaimana sebetulnya mereka memprediksi peluang Indonesia untuk dapat mengalahkan Arab Saudi nanti malam? 3 poin menjadi harga mati begitu ya, tidak bisa ditawar begitu. Bagaimana sebetulnya mereka dapat memprediksi begitu peluangnya nanti malam? Ya, baik. Nah, saya akan mengajak Anda, Wiki, dan juga pemirsa, di mana ini kami akan
melihatkan kepada Anda pemirsa bagaimana proses penukaran tiket yang dilakukan pada hari ini, dan saya nantinya akan menanyakan bagaimana prediksi mereka terhadap pertandingan nanti malam Indonesia melawan Arab Saudi. Dan inilah proses penukaran tiket yang dilakukan oleh supporter ataupun penonton, di mana nantinya akan dimintai KTP untuk menyocokkan identitas yang akan disamakan di website Garuda ID. Dan saya akan mengajak Anda, Wiki, dan juga pemirsa untuk menanyakan prediksi terhadap pertandingan nanti malam antara Indonesia melawan Arab. Sudah bersama saya Bapak, dengan Bapak siapa Pak? Pak Sarju, Pak Aju ya. Pak Ajul? Iya, Pak Aju. Oke, Pak Ajul ini datang dari mana Pak? Dari Serang, Pak. Dari Serang? Iya. Nah, ini apa yang membuat Bapak datang untuk nonton secara langsung di GBK? Ya, sebenarnya pengen mengikuti aja ya. Karena kesejahteraan kami kepada bangsa kita ya. Walaupun kemarin juga kita kecewa ya, tapi mudah-mudahan di hari ini kita ada keberuntungan gitu. Walaupun prediksi saya agak tipis ya, 1-0 lah buat Indonesia. Oke, berarti prediksi Bapak pertandingan nanti malam ini 1-0 ya Pak? Enggak muluk-muluk ya. Yang penting menang aja gitu. Iya. Oke, untuk di pemain timnas ini ada yang dijagokan siapa? Saya masih menjagokan kiper ya. Iya. Keluar ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ajul atas waktunya, dan itulah tadi Wiki dan juga pemirsa prediksi salah satu dari penonton yang hendak menukarkan tiket, di mana tadi menyebutkan bahwa tidak muluk-muluk, 1-0 sudah cukup bagi Indonesia untuk meraih poin penuh. Dan memang pada pertandingan ataupun pertemuan sebelumnya, yakni Arab Saudi melawan Indonesia yang diselenggarakan di Arab, ini Indonesia mampu meraih 1 poin saja, dan kita harapkan dan terus berdoa mudah-mudahan Indonesia bisa meraih poin penuh dan menang pada pertandingan nanti malam. Wiki. Ya, kita doakan yang terbaik untuk Garuda begitu ya. Irfan, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan iNews Siang kali ini kami awali dari Jakarta. Indonesia siap hadapi Arab Saudi pada matchday ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 3 poin menjadi harga mati bagi skuad Garuda kala menghadapi The Green Falcons yang masih dalam transisi kepelatihan. Indonesia siap menatap laga melawan Arab Saudi pada matchday ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sampai saat ini tim Garuda belum memetik kemenangan dalam 5 laga yang sudah dilakoni di Grup C. Pasukan Shin Taeyong sedang ada di dasar klasemen dengan 3 poin, hasil 3 kali imbang dan 2 kekalahan beruntun saat melawan Cina dan Jepang. Hal ini membuat 3 poin menjadi harga mati saat menjamu Arab Saudi nanti. Meski di bawah tekanan, Shin Taeyong percaya bahwa anak asuhnya bisa meraih hasil yang berbeda saat melawan Arab Saudi. Pemain timnas Indonesia Tom Haye juga optimis skuad Garuda bisa merebut poin penuh. 일단 우리 선수들이 사우디 제다에서 첫 경기를 힘들지만 잘 싸웠고 그런 부분에 있어서 우리 선수들도 나름대로 잘 준비가 되어 있다고 저는 생각하고 있습니다. 사실 내일 경기는 우리 선수들이 얼만큼 원팀이 되어서 잘 싸워주냐에 따라서 경기 결과는 분명히 달라질 수 있다고 생각하고 있기 때문에 저는 우리 선수들 믿고 내일 경기에서 우리는 최선을 다하도록 하겠습니다. I think I can agree with what the coach said. We made a draw in Jeddah. It was in the beginning of the season. I think the team is now fitter, stronger. I think against Japan in the first 30 minutes we showed that we can play. Unfortunately, the last part of the game
we couldn't continue. But I think, like Coach said, the team is feeling good. We're working hard together, and I think we need to show that tomorrow. Di sisi lain, Arab Saudi belum menemukan ritme permainan mereka usai mengganti pelatih Roberto Mancini dengan juru taktik anyar Herve Renard yang pernah menahkodai The Green Falcons di Piala Dunia 2022. Selain itu, di klasemen sementara Arab Saudi hanya selisih 3 poin saja dari Indonesia. Ia pun menilai peluang untuk tim yang berada di grup C untuk lolos masih terbuka. Maka dari itu pada matchday ke-6 kali ini kemenangan juga akan coba diraih Arab Saudi. Arab Saudi pun menyebut akan bermain maksimal dan efisien di setiap laga untuk meraih poin. Indonesia 3 points, we have 6 points. Of course, Japan, like I said before, they are far away at the moment, but it's not finished, remaining 5 games. And for the game in Saudi, I remember very well this game because I watched this game. I think Saudi had 19 chances to score, but they didn't score. They missed 1 penalty as well. So on this day they were not efficient, and in football you need to be efficient. أتكلم بالعربي. بكرة إن شاء الله عندنا مباراة مهمة ضد منتخب صعب على ملعب صعب. طموحنا عالي، رغبتنا في الفوز كبيرة. ندرك مدى أهمية هذه المباراة. أرجع وأقول المباراة بتكون صعبة، بس بإذن الله بنقدم اللي يشفعنا إنه نطلع المباراة ب3 نقاط إن شاء الله. Performa timnas Indonesia memang saat ini tidak terlalu baik, tapi laga melawan Arab Saudi bakal menjadi momentum untuk meraih 3 poin perdana. Ya, setelah dipermak Jepang 4 gol tanpa balas, Indonesia kini bersiap melakoni laga yang tak kalah berat di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, yaitu melawan Arab Saudi. Skuad Garuda tidak didukung rekor yang meyakinkan. Indonesia kini bersiap melakoni laga yang tak kalah berat di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, yaitu melawan Arab Saudi. Jika ingin memperpanjang nafas sekaligus menjaga asa, maka J.Edzes dan kawan-kawan harus bisa meraup 3 poin dari Arab Saudi, mengingat Indonesia belum sekalipun menang dan terdampar di dasar klasemen sementara dengan 3 poin. Dalam 5 laga yang sudah dilakoni, Indonesia mencatat 3 kali imbang dan 2 kali kalah, di mana kekalahan terbaru yaitu saat dihantam Jepang. Skuad Garuda dibantai tim Samurai Biru 4 gol tanpa balas. Pasukan Shin Taeyong pun berupaya untuk bisa meraih poin penuh saat menjamu Arab Saudi nanti. Sementara itu, Arab Saudi datang ke Jakarta juga dengan misi memburu kemenangan. Arab Saudi sudah meraih kemenangan melawan Cina, tapi The Green Falcons masih belum menemukan ritme permainan mereka. Dalam 5 pertandingan terakhir, Arab Saudi mencatat 3 kali imbang, sekali kalah dan sekali imbang. Kemenangan diraih Arab saat melawan Cina, sedangkan pada laga terakhir, Arab Saudi harus puas berbagi poin dengan Australia. Tentunya kemenangan akan coba diraih Arab Saudi sebagai momentum kebangkitan mereka. Jika melihat catatan pertemuan kedua tim secara keseluruhan, bisa dibilang hasilnya Arab Saudi lebih mendominasi. Bahkan dalam 5 pertemuan terakhir, Indonesia masih belum bisa meraih kemenangan. Arab Saudi meraih kemenangan 3 kali, sedangkan 2 laga tersisa hanya berakhir imbang. Namun jika melihat catatan pertemuan ini, Indonesia yang dulunya selalu kalah telak dari Arab Saudi kini hanya kalah tipis. Ini bisa menjadi pertanda positif bagi Indonesia sebelum bentrok dengan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta untuk laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa 19 November 2024.
pemain-pemain tim nasional Arab Saudi yang akan bertanding di Stadion GBK Jakarta memiliki nilai harga pasar yang tinggi. Meski tak semahal skuad Jepang kemarin, Arab Saudi memiliki pemain dengan harga 100 miliar rupiah. Meski tak semewah dan semahal Jepang, tim nasional Arab Saudi juga memiliki skuad dengan nilai pasar yang tinggi. Firas Al-Buraikan memiliki harga 104,29 miliar rupiah. Saud Abdul Hamid 69,53 miliar rupiah. Faisal Al-Hamdi 43,35 miliar rupiah. Hasan Tambakti 31,29 miliar rupiah. Dan Arab Saudi juga memiliki pemain-pemain mahal lainnya. Meski dari harga, Arab Saudi masih di atas, tapi harga pemain Indonesia juga tak kalah mahal. Dua pemain yang absen yakni Miss Hilgers dan Kevin Dix memiliki harga termahal, yakni di angka 173,82 miliar rupiah dan 69,53 miliar rupiah. Kemudian Tom Hai 52,14 miliar rupiah, Verdong 43,45 miliar rupiah, Jay Itzes 43,45 miliar rupiah dan Martin Pass 26,07 miliar rupiah. Dengan fakta ini, seharusnya kualitas skuad Garuda juga tak kalah dari Arab Saudi. Semoga saja Indonesia bisa meraih 3 poin kali ini. Pemirsa, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo secara terbuka memberikan dukungannya kepada pasangan Cagup-Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Jokowi memberikan dukungan kepada pasangan Ridho di masa-masa akhir kampanye Pilkada Jakarta. Menurut Jokowi, sosok Ridwan Kamil adalah figur pemimpin paling tepat untuk mengurus Jakarta. Dengan rekam jejak sebagai wali kota Bandung, gubernur Jawa Barat, dan ahli tata letak kota, Jokowi yakin kemampuan Ridwan Kamil akan sangat berarti bagi ibu kota. Sementara itu, Ridwan Kamil mengaku sangat bahagia dan mengatakan dukungan ini menjadi semangat baru bagi pasangan Ridho. Dalam momen ini, RK turut meminta doa dan arahan dari Jokowi agar dapat memenangkan Pilkada Jakarta. Ke sebelah sana. Halo, Bapak. Bersama-sama kita sapa. Ya, memang saat-saat yang menentukan itu adalah saat terakhir. Di etapa terakhir seperti ini harus bekerja keras. Saya datang karena memang saya mendukung. Di Jawa Tengah juga saya datang karena saya mendukung. Saya diundang ke Jakarta, saya datang karena saya mendukung. Terima kasih. Ada daerah lainnya nggak sih Pak Jokowi? Ada daerah lainnya nggak sih Pak Jokowi? Selain Jateng dan juga Jakarta? Ada, tapi kan waktunya nggak mungkin kan saya datengin semuanya. Dan tadi Pak Jokowi menyampaikan kuncinya adalah rekam jejak. Mudah-mudahan warga Jakarta melihat itu, bahwa membangun Jakarta, semua mungkin programnya mirip-mirip ya, tapi yang membedakan kan rekam jejak. Saya pernah ngurusin kota, pernah ngurusin koordinasi dengan pusat sebagai gubernur, nolongin Jakarta juga, bikin 2 bendungan kan di Bogor, support program presiden. Makanya sekarang kan di Jakarta banjir berkurang, Pak. Yeah. Salah satunya berfungsinya itu kan peran dari kami yang berkoordinasi, saya di daerah. Nah, mudah-mudahan rekam jejak, pengalaman, dan memang ilmunya kami ada di tata kota, tinggal diberi kesempatan oleh warga Jakarta, diberi takdir oleh Allah, insya Allah Jakarta perubahannya lebih cepat. Cegah money politik Pilkada, Aliansi Warga Jakarta menggelar deklarasi Pilkada damai dan anti politik uang di kawasan Jakarta Selatan. Deklarasi yang dihadiri ribuan orang dari Forum Komunitas Anak Betawi, Forum Betawi Rembuk, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama ini menyatakan komitmen bersama untuk memilih pemimpin bersih dari politik uang. Mereka juga menyatakan menginginkan masyarakat memilih calon berdasarkan gagasan yang ditawarkan. Diharapkan Pilkada Jakarta menjadi contoh bagi daerah lain yang bersih dari politik uang. Pilkada Jakarta yang aman, damai, dan bermartabat.
Ya, sementara itu calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno, maksud kami calon wakil gubernur nomor urut 3 Rano Karno berkampanye di Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Sidul disambut meriah warga dengan tarian Flores Timur. Tiba di lokasi kampanye Jalan Tridharma Raya, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Sidul langsung disambut meriah tarian Flores Timur. Ini merupakan kampanye lanjutan setelah sehari sebelumnya Sidul mengikuti debat Pilgub yang ketiga. Sambutan meriah warga semakin membuat Dul yakin menang satu putaran. Saya minta maaf, saya mungkin terlalu optimis, tapi saya yakin udah bisa satu putaran. Ya semakin ini kita sadar tinggal seminggu lagi, karena itu kita gerakin masyarakat. Karena apa? Kepentingan satu putaran bukan hanya bagi kami, tapi bagi masyarakat Jakarta. Ingat loh, kita akan menghadapi sebuah kegiatan besar Ramadan dan Lebaran. Itu tidak mudah menyediakan pangan, menyediakan kebutuhan pokok untuk masyarakat Jakarta pada hari. Karena itu, kalau kita bisa satu putaran, mudah-mudahan mungkin pertengahan Januari pelantikan. Tapi kalau 2 putaran, Februari baru ini kemudian pelantikan akan mundur lagi persiapan untuk menghadiri Ramadan Lebaran itu. Bukan berarti nggak bisa, tapi mungkin fokusnya akan terpecah. Jadi insya Allah saya sangat berusaha di sisa masa kampanye ini kita harus bisa satu. Pemirsa, debat ketiga Pilkada Jakarta 2024 mengusung tema perkotaan dan perubahan iklim. Para kandidat pun saling adu argumentasi untuk meyakinkan masyarakat. iNews membuka polling dengan pertanyaan siapa paslon yang paling punya kemampuan menata kota Jakarta, dan berikut perolehannya. Pasangan calon nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono meraih 41%, sementara pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana meraih 8%, dan pasangan calon nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno meraih 51%. Polling kami lakukan terhadap 7.727 partisipan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri acara pertemuan pimpinan negara G20 di Museum of Modern Art, Rio de Janeiro, Brazil. Kehadiran Prabowo disambut langsung Presiden Lula da Silva. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Museum of Modern Art Rio de Janeiro, Brazil pada pukul 9:45 pagi waktu setempat. Didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, setibanya di lokasi KTT G20, Prabowo disambut karpet merah dan pasukan jajar kehormatan. Prabowo menyempatkan memberi salam hormat saat disambut oleh Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Selanjutnya, Prabowo bersama dengan para pemimpin dunia lainnya mendengarkan pembukaan acara G20 Brasil 2024 dari Presiden Lula da Silva. Foi ano de trabalho intenso, mas este é apenas o começo. A aliança nasce no G20, mas seu destino é global. Que esta cúpula seja marcada pela coragem de agir. Por isso, quero declarar oficialmente lançada a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. KTT G20 Brasil 2024 ini mengusung tema Building a Just World and a Sustainable Planet, memprioritaskan sejumlah poin, diantaranya kesetaraan, inklusi sosial, melawan kelaparan, perubahan iklim, serta sejumlah isu energi dan pembangunan yang berkelanjutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka hadiri kegiatan program makan bergizi gratis bagi siswa di SDN 15 Slipi, Jakarta Barat. Wakil Presiden didampingi PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi mengunjungi beberapa kelas untuk memberikan paket makanan kepada para murid. Selain itu, Wapres Gibran Rakabuming Raka juga meninjau program makan bergizi di SLB Negeri 05 Slipi, Jakarta Barat. Menu makanan yang dibagikan pada acara makan bergizi gratis ini merupakan paket menu makanan yang terdiri dari nasi, lauk, sayur,
buah, dan juga susu. Pemirsa, diduga mengalami remblong, satu unit tronton bermuatan pupuk 20 ton menabrak 3 minibus, belasan motor hingga ruko di Jalinsum, Kota Pinang, Labuhan Batu Selatan, dan beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. Kecelakaan beruntun yang melibatkan satu unit truk tronton menjeruduk 3 minibus serta belasan sepeda motor di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Peristiwa naas terjadi diduga akibat truk mengalami remblong. Kejadian bermula saat truk tronton bermuatan pupuk 20 ton tersebut datang dari arah Rantau Prapat menuju Bagan Batu, Riau. Pengemudi tak dapat mengendalikan laju kendaraan hingga banting setir dan menabrak beberapa kendaraan yang ada di depannya serta ruko. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Itu masih kita lanjuti, masih kita dalami. Sementara pengemudi masih kita lakukan pemeriksaan. Kemudian nanti manakala nanti ada hal-hal lain, nanti koordinasi lebih lanjut dengan dinas terkait. Manakala nanti ada remblong atau segala macam. Kini pihak kepolisian masih mendalami penyebab kecelakaan terjadi. Dari Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek sebuah rumah kos di Kecamatan Rapocini, Makassar. Penggerebekan dilakukan karena dicurigai tempat bermain judi online dengan beromset ratusan juta rupiah. Unit Jantanras Polrestabes Makassar menggerebek sebuah rumah kos-kosan di Jalan Hertasning, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, yang ditengarai sebagai tempat praktik judi online. Saat penggerebekan ditemukan dua pemuda sedang melakukan praktik judi online. Polisi juga menemukan 3 unit PC yang sudah dirakit khusus, beberapa handphone, serta ratusan kartu perdana untuk akun judi online. Dalam memuluskan aksinya, para pelaku sering berpindah-pindah kos untuk menghindari incaran petugas. Dari aksinya, pelaku telah meraup untung ratusan juta rupiah. Dia menggunakan ada akun Hex Domino Island 11.020. Dia telah membuat ada 11.000 akun. Dia lakukan sampai saat ini sudah sekitar 1 tahun. Nah, dia sudah mendapatkan hasil kurang lebih sebanyak 700 juta rupiah. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana maksimal 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Duel Yuspin, iNews melaporkan. Dan ini siang pemirsa, bersama saya Prisa Sompodato. Kita ke informasi berikutnya, di mana aksi adu mulut terjadi antara dua kubu perhimpunan penghuni rumah susun apartemen Graha Cempaka Mas yang bersengketa. Kerugian pecah saat keduanya bertemu secara tidak sengaja di meja pengaduan kantor Gubernur DKI Jakarta. Sekarang aja balik ke tempatnya. Pak, ini balai kota. Ini balai kota. Dengan nada tinggi, kedua kubu perhimpunan penghuni rumah susun atau PPRS apartemen Graha Cempaka Mas yang tengah bertikai terlibat aksi adu mulut saat bertemu di pendopo Gubernur DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta. Keduanya sama-sama saling adu argumen demi mempertahankan opini masing-masing. Beruntung petugas Pamdal langsung melerai keduanya sebelum berakhir dengan baku hantam. Kami sudah menerima putusan kasasi dari Tata Usaha Negara, ya, yang ingkrah, yang berkekuatan tetap, ya, untuk PJ Gubernur melaksanakan, yaitu mencabut SK Pak Anies Baswedan yang mencabut akte pendirian kami. Ya, tetapi kami sudah menang ingkrah di PT UN, ya. Dan hari ini kami hadir juga untuk minta Pak PJ Gubernur untuk memerintahkan Dinas Perumahan untuk memfasilitasi kami, untuk kami menyesuaikan undang-undang yang berlaku saat ini dan meminta untuk memfasilitasi untuk kami melakukan panitia musyawarah. Kami cuma apa? Silakan jalankan Pokja. Silakan dijalankan Pokja. Tegakkan undang-undang, kan begitu. Kalau tuduhan dia ini kami maling uangnya, lapor ke polisi.
Lapor, kenapa nggak dilapor-lapor? Cuma tempel di Biding, akan lapor. Tony Sunanto maling uang 40 miliar. Pemirsa, Kejaksaan Agung akhirnya menangkap dan resmi menahan bos Sriwijaya Air Henry Lee sebagai tersangka kasus korupsi komoditas timah. Penahanan Henry berlangsung selama 20 hari di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pendiri maskapai Sriwijaya Air Henry Lee ditangkap tim Kejaksaan Agung di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Henry dikawal ketat dan langsung dibawa ke gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Selama ini Henry Lee mangkir setiap kali Kejaksaan Agung menjadwalkan pemanggilan. Henry berdalih, ia berada di Singapura untuk berobat. Pasca penangkapan, Henry Lee akan diperiksa dan ditahan selama 20 hari terhitung Senin 18 November. Ia ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Terhadap Henry Lee sudah kita monitor keberadaannya dari penyidik, kemudian dari tim Sidik Intelijen dan juga perwakilan atase Kejaksaan di Singapura. Kita sudah mengikuti, memonitor keberadaannya dia, dan pada saat ini dia pulang secara diam-diam. Kita lakukan penangkapan di bandara. Henry Lee adalah salah satu dari 23 tersangka yang dijerat oleh tim penyidik Jampitsus Kejagung dalam kasus korupsi penambangan timah di lokasi IUPT Timah Tbk periode 2015-2022. Namun dalam kasus ini, Henry dijerat atas perannya sebagai pemilik manfaat dari PT Tinindo Internusa. Kasus ini merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke sidang lanjutan peninjauan kembali kasus kopi sianida kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang tersebut, Jessica dan kuasa hukum keluar dari ruang sidang karena JPU menghadirkan saksi ahli forensik. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan peninjauan kembali kasus kopi sianida pada Senin siang. Sidang berlangsung tanpa menghadirkan Jessica dan tim kuasa hukumnya karena pihak Jessica memilih untuk keluar dari ruang sidang karena tak terima jaksa menghadirkan ahli. Kendati diwarnai aksi walkout, namun sidang tetap digelar dengan menghadirkan 2 orang ahli digital forensik dari jaksa penuntut umum, yakni Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimandrianto. Usai memberikan keterangan di persidangan, ahli digital forensik Muhammad Nuh Al-Azhar memastikan jika bukti baru atau novum yang dibawa Jessica berupa rekaman CCTV Channel 9 di Cafe Oliver sudah pernah ditampilkan dalam sidang sebelumnya pada Agustus 2016 lalu. Saat itu diketahui ada beberapa fokus, salah satunya yakni ketika Jessica datang ke meja, kemudian ada pelayan menghidangkan kopi Vietnam serta reaksi Jessica saat melihat korban kolaps setelah minum kopi. Sudah pernah ditampilkan di persidangan Agustus 2016, karena di persidangan itu kita menampilkan 8 channel CCTV. Jadi salah satunya dari channel 9 yang menunjukkan bahwasannya itu dari belakang. Jadi dari belakang meja. Jadi semuanya sudah pernah ditampilkan. Dalam persidangan tersebut, ahli juga membantah jika rekaman CCTV di Cafe Olivier yang ditampilkan pada sidang sebelumnya telah direkayasa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kita ke petugas Satres Narkoba Polresta Sidoarjo, Jawa Timur yang memusnahkan sebanyak 30 kg sabu senilai 30 miliar rupiah. Sabu tersebut rencananya akan dijual ke sejumlah daerah yang ada di Jawa Timur. Kg sabu merupakan hasil ungkap kasus peredaran sabu dengan tersangka berinisial MI alias IEK 44 tahun, warga Pabean Cantikan, Surabaya, yang tertangkap di kawasan Exit Tol Sidoarjo. Sebelum dimusnahkan, tersangka yang dihadirkan di lokasi pemusnahan ini menandatangani surat pemusnahan bersama petugas dari Satres Narkoba Polresta Sidoarjo dan Kejaksaan Negeri Sidoarjo. Dengan alat pembakar insenerator milik BNN Jawa Timur, 30 kg sabu yang dikemas dalam beberapa kemasan.
Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing menegaskan, dengan ungkap kasus peredaran 30 kg sabu ini bisa menyelamatkan 150.000 jiwa dari bahaya narkoba. Merupakan bentuk dari kami terus memerangi narkoba di wilayah Kabupaten Sidoarjo, dan kami tidak segan-segan untuk menindak tegas para pelaku kejahatan tindak pidana narkotika yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Tak hanya dihadiri tersangka dalam pemusnahan 30